Bayangkan seorang pria kurus yang mengenakan sarung kain putih sederhana, yang tampak begitu damai dan penuh keteguhan saat ia berjalan tanpa alas kaki di jalanan berdebu. Dia tidak memegang senjata apapun di tangannya, tidak pula meneriakkan slogan-slogan keras yang biasa dilakukan oleh para pemimpin revolusi pada umumnya. Namun, meski tampak begitu sederhana dan damai, pria ini memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengguncang dan menantang kebesaran sebuah imperium besar yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Inilah Mohandas Karamchand Gandhi yang lebih dikenal oleh dunia sebagai Mahatma Gandhi, seorang inspirator besar yang menggunakan kekuatan cinta dan prinsip jalan tanpa kekerasan untuk mengubah alur sejarah di India dan dunia yang lebih luas. Mahatma Gandhi dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1869 di sebuah kota pesisir kecil bernama Porbandar yang terletak di negara bagian Gujarat, India. Di tempat yang damai inilah, ia menghabiskan masa kecilnya dan dididik dalam keluarga yang sangat mementingkan moral dan nilai-nilai tradisional. Nama aslinya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Ayahnya, Karamchand Gandhi, adalah seorang pejabat pemerintah lokal yang dihormati dengan reputasi kerja keras dan integritas. Sementara itu, ibunya yang bernama Putlibai adalah seorang wanita yang dikenal karena kesalehan dan kebaikannya, yang mengajarkan banyak nilai-nilai spiritual dan moral pada Gandhi sejak usia dini. Ini semua membentuk karakter Gandhi yang kemudian menjadi pondasi atas semua perjuangannya di masa depan. Sejak kecil, Gandhi dikenal sebagai seorang anak yang memiliki kepribadian pendiam dan pemalu. Namun, di balik kelembutan ini, tersimpan minat yang besar untuk dunia buku dan ilmu pengetahuan. Ia begitu rajin membaca, menenggelamkan diri dalam lembaran demi lembaran yang mempertemukannya dengan berbagai gagasan. Pertama kali menghirup udara kehidupan di lingkungan yang kaya akan tradisi dan kebudayaan Hindu Vaishnava, Gandhi tak hanya mendalami ajaran agama keluarganya, tetapi juga terbuka terhadap pengaruh lain yang cukup kuat, yaitu Jainisme. Dari Jainisme, ia menyerap salah satu ajaran paling mendasar yang akan membentuk falsafah hidupnya, yaitu ahimsa atau prinsip non-kekerasan, yang kemudian menjadi landasan bagi segala perjuangan dan gerakan yang ia pimpin di kemudian hari. Saat mengenyam pendidikan formal di sekolah, Gandhi adalah sosok siswa yang biasa saja secara akademis dan tidak menonjol di antara teman-temannya. Namun, di balik penampilan sederhananya, Gandhi menyimpan semangat yang menggelora dan tekad yang sangat kuat untuk terus belajar serta memperbaiki diri. Dikenal pula atas kejujurannya yang tak tergoyahkan dan kedisiplinannya, Gandhi memupuk karakter yang kuat sejak usia dini. Masa kecilnya yang jauh dari kemewahan material namun syarat akan nilai-nilai spiritual menciptakan fondasi bagi perkembangan kepribadiannya yang kokoh dan tetap rendah hati, yang nantinya begitu berpengaruh dalam perjalanan hidup dan perjuangan besar yang ia pimpin dalam membebaskan India dari penjajahan. Pada usia 13 tahun, Gandhi menikah dengan Kasturba dalam sebuah pernikahan yang diatur oleh keluarganya sesuai dengan adat dan kebiasaan sosial pada zaman itu di India. Pernikahan muda ini tentu tidak mudah, penuh tantangan dan perbedaan pendapat, tetapi seiring berjalannya waktu, Kasturba menjadi pendamping setia yang mendukung Gandhi dalam setiap langkah hidupnya. Ikatan kuat yang terjalin antara mereka membantu Gandhi menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupannya yang penuh dengan perubahan dan perjuangan. Kemudian, pada tahun 1888, Gandhi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya dan berangkat ke London untuk belajar hukum, sebuah langkah besar yang akan membentuk pandangan dan perjalanan hidupnya selanjutnya. Di kota yang jauh itu, ia menghadapi tantangan baru berupa perbedaan budaya yang sangat mencolok dari apa yang biasa ia ketahui di tanah kelahirannya. Selama di London, Gandhi mulai mengenal lebih dalam berbagai aliran filsafat Barat, serta membaca buku-buku tentang agama-agama besar dunia seperti Kristen, Islam, dan Buddha. Ia menaruh perhatian khusus pada tulisan-tulisan dan ajaran tentang moralitas serta prinsip non-kekerasan yang kelak menjadi dasar perjuangannya.
Periode ini merupakan masa penting dalam hidup Gandhi, di mana ia menyerap banyak ide baru yang akan mempengaruhi caranya melihat dunia dan memimpin perjuangan untuk kemerdekaan India. Setelah menyelesaikan studinya dengan tekun dan penuh semangat, Gandhi kembali ke tanah airnya di India pada tahun 1891. Dengan ambisi dan harapan besar, ia memutuskan untuk membuka praktik hukum dengan harapan dapat melanjutkan karir yang sukses. Namun demikian, meskipun memiliki keinginan yang kuat, ia mengalami tantangan besar dalam mendapatkan klien. Sifatnya yang cenderung pemalu dan pendiam membuatnya kesulitan untuk memasarkan diri dan membangun jaringan dalam dunia hukum yang kompetitif pada saat itu. Pada tahun 1893, seolah takdir memberikan jalan baru, Gandhi menerima tawaran pekerjaan di Afrika Selatan. Tidak disangka, disinilah hidupnya mengalami perubahan yang sangat signifikan dan mendalam. Suatu hari, ketika ia sedang melakukan perjalanan dengan kereta api di Pietermaritzburg, sebuah insiden tak terduga terjadi. Gandhi, meskipun memegang tiket kelas 1 yang sah, diusir paksa dari gerbong tersebut hanya karena warna kulitnya. Pengalaman buruk ini, yang syarat dengan diskriminasi rasial yang nyata dan menyakitkan, mengguncang kesadaran Gandhi hingga ke akarnya. Peristiwa ini menjadi titik balik yang menggugah semangatnya untuk memperjuangkan keadilan dan melawan ketidakadilan yang terstruktur di masyarakat pada saat itu. Hal ini menandai awal dari perjalanan baru dalam hidupnya menuju gerakan yang kelak mengubah sejarah. Selama lebih dari 2 dekade hidupnya di Afrika Selatan, tepatnya selama 21 tahun yang penuh tantangan, Gandhi memainkan peranan penting sebagai pemimpin dalam memimpin perjuangan melawan hukum diskriminatif yang menindas masyarakat India. Dalam periode itu, ia mengembangkan dan menyebarluaskan metode filosofis yang dikenal sebagai Satyagraha, suatu konsep yang mengedepankan kekuatan kebenaran dan perlawanan tanpa kekerasan. Sebagai bagian dari perjuangannya yang tak kenal lelah, Gandhi secara sistematis mengorganisir berbagai bentuk perlawanan seperti pemogokan, boikot produk, dan aksi damai yang bertujuan untuk melawan serta menuntut perubahan dari undang-undang yang dianggap sewenang-wenang dan tidak adil terhadap kaum minoritas. Keberanian Gandhi dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan tidak hanya terbatas pada ide dan perintah. Ia juga tanpa ragu bersedia untuk secara pribadi dipenjara berkali-kali sebagai bentuk komitmen dan dedikasinya untuk membela keadilan sampai akhir. Pengalamannya selama berada di Afrika Selatan benar-benar mengasah berbagai keterampilan kepemimpinan yang dimilikinya. Selama tinggal di sana, ia belajar dengan sangat mendalam bagaimana kekuatan moral yang kuat dan kesabaran yang tak tergoyahkan bisa jauh lebih ampuh daripada mengandalkan kekerasan fisik dalam menghadapi situasi sulit. Pada tahun 1914, setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan penuh tantangan, pemerintah setempat akhirnya sepakat untuk mencabut beberapa undang-undang diskriminatif yang selama ini memberatkan banyak orang. Setelah mencapai kemenangan ini, Gandhi pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke India, membawa serta reputasinya yang telah terbangun sebagai seorang pemimpin perlawanan tanpa kekerasan yang sangat disegani di banyak kalangan. Pada tahun 1915, Mahatma Gandhi kembali ke tanah kelahirannya, India, setelah menghabiskan beberapa waktu di Afrika Selatan. Setibanya di India, Gandhi dengan cepat mendapatkan perhatian luas dan segera dikenal luas sebagai simbol moral utama dalam pergerakan kemerdekaan yang semakin menguat. Alih-alih menetap di kota besar, ia memilih melakukan perjalanan berkeliling ke daerah-daerah pedesaan terpencil, di mana ia mendengarkan langsung berbagai keluhan dan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk desa. Gandhi tidak hanya mendengar, tetapi juga berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan memilih hidup sederhana, sama seperti mereka. Dia menekankan pentingnya gerakan Swadesi, yang berarti kemandirian ekonomi melalui mendorong produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang-barang asing. Gandhi memimpin kampanye besar menentang pajak-pajak yang membebani petani yang sudah hidup susah, serta aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin yang sering terpinggirkan. Ia secara vokal melawan diskriminasi sosial yang berdasarkan sistem kasta yang sangat kaku. Ia menginspirasi orang-orang untuk memintal kain mereka sendiri sebagai salah satu bentuk perlawanan ekonomi yang strategis terhadap kekuasaan kolonial Inggris yang mendominasi.
Salah satu aksi paling terkenal yang diingat dalam sejarah perlawanan damai India terhadap penindasan kolonial adalah Salt March atau Pawai Garam yang berlangsung pada tahun 1930. Dalam aksi protes yang monumental ini, Mahatma Gandhi, seorang tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan India, bersama dengan ribuan pengikut setianya, memulai perjalanan panjang dengan berjalan kaki sejauh sekitar 390 km menuju pantai untuk secara simbolis membuat garam mereka sendiri. Tindakan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis sebagai perlawanan terhadap monopoli garam yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Inggris dan mengguncangkan dunia dengan pesannya yang kuat akan hak asasi dan kebebasan. Prinsip Satyagraha yang berarti kekuatan dari kebenaran dan ketahanan tanpa kekerasan menjadikan gerakan kemerdekaan India unik dan berani. Saat menghadapi kekerasan dan represi dari aparat kolonial, rakyat India memilih untuk menjawab dengan kesabaran yang luar biasa mengikuti ajaran Gandhi. Foto-foto dan berita yang menggambarkan keteguhan Gandhi dan para pengikutnya dalam aksi damai ini menyebar luas ke seluruh dunia, menciptakan gelombang opini publik internasional yang semakin mendukung perjuangan India untuk meraih kebebasan dari penjajahan. Atmosfer global saat itu mulai berubah, dengan semakin banyak mata menyaksikan dan mendukung gerakan kemerdekaan yang dilakukan dengan cara-cara damai. Gandhi memegang teguh 3 prinsip utama dalam hidupnya, yang menjadi landasan dari seluruh gerakan dan ajarannya. Ahimsa, yang merujuk pada prinsip non-kekerasan total, yang menolak penggunaan kekuatan fisik dalam menyelesaikan konflik. Satyagraha, yaitu perjuangan berbasis kebenaran yang menekankan kekuatan moral dan integritas, di mana kebenaran menjadi senjata utama untuk melawan ketidakadilan, serta Swaraj, yang berarti pemerintahan mandiri. Swaraj bagi Gandhi bukan hanya sekadar kemerdekaan politik dari penjajah, tetapi juga mencakup kemandirian moral dan ekonomi, sehingga setiap individu dan komunitas mampu mengatur kehidupannya sendiri. Ia menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, mengadopsi gaya hidup vegetarian sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan, serta memintal kain sendiri sebagai simbol kemandirian ekonomi dan penolakan terhadap barang-barang impor. Gandhi juga sering berpuasa, baik sebagai cara untuk melatih disiplin diri, maupun sebagai bentuk protes damai terhadap ketidakadilan dan penindasan, menunjukkan komitmennya terhadap transformasi diri dan masyarakat, melalui metode damai dan berlandaskan prinsip moral yang kuat. Pada tahun yang penuh gejolak, tepatnya tahun 1942, ketika dunia berada di tengah kancah Perang Dunia Kedua, Inggris, meski mendapatkan dukungan dari India dalam perang tersebut, masih enggan memberikan kemerdekaan kepada tanah yang penuh sejarah dan budaya ini. Dalam pergolakan semangat kemerdekaan yang membara, Mahatma Gandhi, pemimpin karismatik dan pejuang tanpa kekerasan, meluncurkan salah satu gerakan paling vital dalam sejarah perjuangan India, yaitu gerakan Quit India. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Gandhi menyerukan kepada Inggris agar segera angkat kaki dari India. Gerakan ini menggugah patriotisme rakyat, namun juga memicu tindakan represif dari pihak kolonial yang menangkap ribuan aktivis yang ikut berjuang dalam gerakan ini, termasuk Gandhi sendiri, yang menjadi simbol perlawanan damai dan kekuatan moral. Akhir dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan itu akhirnya tiba pada tanggal 15 Agustus 1947, ketika India akhirnya meraih kemerdekaannya. Meski demikian, euforia kemerdekaan tersebut terselimuti oleh awan kesedihan bagi Gandhi karena pembagian wilayah menjadi India dan Pakistan menggoreskan luka di hati sang pemimpin yang selalu mendamba persatuan antara umat Hindu dan Muslim di negara yang dicintainya. Pembagian ini, yang seharusnya menjadi simbol kebebasan, justru menambah kompleksitas dan tantangan baru bagi rakyat India dan Pakistan. Gandhi, dengan hati yang penuh kepedihan, berharap akan adanya harmoni dan kerukunan di antara kedua kelompok tersebut demi masa depan yang lebih baik. Meskipun secara resmi memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris, India tetap dilanda oleh gejolak besar yang timbul dari konflik komunal antara komunitas Hindu dan Muslim yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam upayanya yang tiada henti untuk mengurangi ketegangan dan menyebarkan perdamaian,
Mahatma Gandhi mengambil langkah ekstrim dengan berpuasa sebagai bentuk protes dan usaha mendesak penghentian kekerasan. Dia bahkan dengan berani berjalan kaki menuju daerah-daerah yang dilanda konflik sembari berusaha untuk merangkul dan mendamaikan kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Namun, langkah dan metode damai Gandhi tidak disambut baik oleh semua kalangan. Seperti halnya yang sering terjadi dalam rentetan sejarah, cara pendekatan Gandhi mendapat tentangan keras dari kelompok-kelompok ekstremis Hindu yang merasa Gandhi terlalu condong pada kepentingan Muslim dan kurang berpihak pada komunitas Hindu yang mereka wakili. Tragedi terjadi pada tanggal 30 Januari 1948 ketika Gandhi sedang dalam perjalanan menuju tempat doa di New Delhi. Pada saat itulah, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Dia ditembak mati oleh Nathuram Godse, yang merupakan seorang ekstremis Hindu dengan pandangan radikal. Dunia berduka atas kehilangan tokoh besar bangsa ini yang dikenal atas pengabdian dan perjuangan tanpa kenal lelah untuk perdamaian dan kemanusiaan. Ribuan orang dari segala penjuru negeri datang dengan penuh rasa hormat dan duka cita untuk mengiringi perjalanan terakhir Sang Mahatma yang menginspirasi banyak generasi hingga sekarang. Mahatma Gandhi memang telah gugur, tetapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan serta perdamaian yang ia junjung tinggi tetap hidup dan meresap dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Semangat dan ajaran Gandhi terus menjalar dan menginspirasi tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Martin Luther King Jr. yang berjuang untuk hak-hak sipil di Amerika Serikat, serta Nelson Mandela yang menghapuskan apartheid di Afrika Selatan, dan Aung San Suu Kyi yang berjuang untuk demokrasi di Myanmar. Jalan non-kekerasan dan perdamaian yang diajarkan Gandhi terbukti sangat ampuh sebagai senjata paling mulia untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan tanpa perlu menambah penderitaan manusia lain. Gandhi juga pernah berkata, "Jadilah perubahan yang ingin kau lihat di dunia," sebuah ungkapan yang syarat makna dan penting bagi setiap perjuangan. Meskipun tubuhnya terlihat lemah dan kecil, suaranya terdengar lembut serta langkahnya terkesan lambat. Gandhi menunjukkan kepada dunia bahwa satu orang ketika memiliki kebenaran dan keadilan di hatinya dapat mengguncangkan kekuasaan terbesar dan meruntuhkan tembok-tembok penindasan. Kisah hidup Gandhi mengingatkan kita semua bahwa perubahan yang besar dan monumental selalu dimulai dari keberanian kecil seseorang untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam membangun dunia yang lebih baik dan adil, kita dapat bercermin dari keberanian dan ketulusan Gandhi.